Beliau adalah sosok pahlawan nasional yang misterius. Keberadaannya bahkan hingga sekarang masih simpang siur. Apakah beliau masih hidup? Kalau sudah tiada, di manakah jasad beliau dikebumikan? Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 33. We House, manajemen langsung lebih dari 100 pilihan homestay di Jogja. Supriyadi lahir pada tanggal 13 April tahun 1923 di pemukiman Trenggalek, tepatnya di daerah Pantai Selatan, Jawa Timur. Beliau adalah anak sulung dalam keluarga bangsawan. Baik ayahnya yaitu Bapak Darmadi dan ibunya yaitu Ibu Rahayu memiliki gelar bangsawan Jawa yaitu Raden. Di antara orang-orang Indonesia umumnya saat itu, beliau termasuk yang beruntung karena bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Beliau bisa menempuh pendidikan hingga sekolah menengah kedua meski sempat terjeda akibat invasi Jepang pada 1942. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang religius dan taat dalam menjalankan nilai-nilai agamanya. Bulan Oktober tahun 1943, beliau bergabung dengan pasukan pembela tanah air atau PETA. Disinilah kecakapan militer beliau dibentuk. Sebagaimana orang-orang Indonesia awalnya yang sangat mengharapkan Jepang akan mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akan tetapi, karena perlakuan semena-mena orang-orang Jepang kepada rakyat Indonesia termasuk kepada ayah beliau, maka beliau mulai menentang pemerintahan Jepang. Oke, mari kita masuk ke bagian paling misterius dari sejarah beliau. Puncak kebencian beliau kepada pemerintahan Jepang mengantarkan beliau bersama kurang lebih 400 anggota PETA lain pada pemberontakan PETA pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Meski banyak pihak termasuk Soekarno dan sosok yang disebut sebagai guru spiritual Supriyadi yaitu Kiai Alif Ahmad Kasan Bendo memperingatkan beliau akan kemungkinan besar kekalahan, beliau tetap bergeming dan menjalankan rencana pemberontakan tersebut. Pemberontakan dimulai pada sekitar pukul 3 dini hari yang diawali dengan pengibaran bendera merah putih dan menembakkan mortir dan senapan mesin ke gedung markas Kempeitai yang terletak di sekitar barak, serta Hotel Sakura, yang menampung sebagian besar perwira dan pejabat sipil Jepang yang berada di Blitar pada waktu itu. Namun, ternyata bangunan-bangunan yang menjadi sasaran pemberontakan ini telah kosong sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa rencana pemberontakan ini sudah diketahui oleh Jepang. Singkat cerita, pemberontakan ini berhasil diredam oleh Jepang melalui berbagai strategi seperti pengepungan, negosiasi, hingga pengerahan pasukan lokal, karena sudah menjadi kesepakatan Supriyadi dan para pemberontak, agar tidak menyakiti tentara pribumi. Keberadaan para pasukan lokal ini ternyata berhasil membuat goyah para pemberontak, yang kemudian merasa bahwa pemberontakan ini kurang mendapat dukungan dari rekan-rekan yang lain. Hal ini pula lah yang mendorong Muradi, rekan pimpinan Supriyadi, memutuskan untuk bernegosiasi dengan Jepang dan menghentikan pemberontakan. Nah, disinilah kemudian yang menjadi pertanyaan. Pasca diredamnya pemberontakan ini, Supriyadi seolah menghilang dari muka bumi. Menurut kesaksian beberapa pasukan pemberontakan Blitar, beliau terakhir kali terlihat dalam keadaan hidup di lereng selatan Gunung Kelut di antara para pasukan yang menolak untuk menyerah. Berbagai versi pun muncul kemudian. Menurut pendapat paling umum, yang dianut oleh sebagian besar kerabat dan rekan pemimpin pemberontakan Blitar, beliau gugur dalam pertempuran di lereng Gunung Kelut pada tanggal 14 Februari tahun 1945 atau pada hari berikutnya. Sementara para pemberontak lain diadili oleh pengadilan militer Jepang, Supriyadi tidak hadir dalam pengadilan tersebut. Hal ini menguatkan hipotesa bahwa beliau sudah gugur sebelumnya, atau gugur dalam penangkapan sebelum pengadilan militer tersebut dilakukan. Akan tetapi desas-desus tak berhenti di situ. Instruktur lama Supriyadi saat masih di PETA, menyebutkan bahwa beliau bertemu Supriyadi 2 minggu setelah pemberontakan.
Ia menyebut jika Supriyadi pamit dan bergerak menuju daerah Bayah di Banten. Menguatkan versi cerita ini, ada sosok Haji Mukandar di daerah Bayah yang menyebutkan bahwa ia pernah merawat seorang pemuda bernama Supriyadi pada Juli tahun 1945, yang ketika itu menderita disentri dalam keadaan yang sangat parah di rumahnya. Menurutnya, orang asing itu meninggal beberapa hari kemudian dan dimakamkan di dekat rumah Mukandar. Berdasarkan kesaksian Mukandar, Kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian memerintahkan penggalian jenazah tersebut. Namun, hasil analisa rekonstruksi wajah kerangka oleh tim kedokteran khusus UGM tidak menemukan kemiripan dengan sosok Supriyadi. Sehingga, Supriyadi tetap dinyatakan sebagai orang hilang. Hal yang menarik lagi, setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pertama Indonesia dan menunjuk Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Nasional yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Konon, ini adalah salah satu cara beliau untuk memancing Supriyadi keluar dari persembunyiannya. Namun, hingga hari dilantiknya kabinet ini, Supriyadi tetap tidak muncul. Tahun-tahun setelah itu, banyak orang yang mengaku sebagai Supriyadi pun bermunculan. Raden Darmadi sendiri, ayah Supriyadi yang meninggal tahun 1973, bahkan sudah sempat bertemu sedikitnya 5 orang yang mengklaim dirinya sebagai anaknya. Di tahun-tahun 2000-an ini juga muncul sosok-sosok yang mengaku Supriyadi. Seperti sosok Andaryoko Wisnu Prabu yang mengaku bahwa beliau adalah sosok pemimpin pemberontakan Peta di Blitar tersebut. Sosok ini menarik karena cerita beliau yang sangat rinci dan detail dari peristiwa Blitar hingga berbagai peristiwa selanjutnya. Ada pula sosok Waris Yono atau Suyono yang mengaku sebagai Supriyadi. Beliau juga gemar menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu seperti Super Semar dan kisah lainnya. Akan tetapi, dari pihak keluarga Supriyadi sudah menyatakan bahwa mereka bukanlah Supriyadi. Mereka juga sudah lelah karena begitu banyaknya orang yang mengaku-ngaku sebagai Supriyadi. Pengecekan, menurut pihak keluarga cukup mudah, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kisah pribadi keluarga, yang tidak mungkin ada dalam publikasi sejarah umum. Dari pihak keluarga sendiri sudah meyakini bahwa Supriyadi telah gugur dalam pertempuran pasca pemberontakan tersebut. Berbagai teori konspirasi juga tak kalah banyak mengenai sosok pahlawan nasional ini. Banyak pihak yang menyatakan bahwa Supriyadi tidak hanya sebuah nama milik seseorang, tapi juga dijadikan oleh Soekarno sebagai code name atau nama kode singkatan dari suruhan pribadi yang menduduki jabatan khusus di sekitar Soekarno. Hal inilah yang disebut menjadi alasan kenapa begitu banyak nama Supriyadi pasca kejadian pemberontakan di Blitar. Ada juga teori-teori yang menyatakan bahwa Supriyadi tetap dianggap telah tiada, karena adanya narasi-narasi miring tentang beliau, yang menganggap beliau kabur atau melarikan diri dari pertempuran pasca kegagalan pemberontakan Blitar tersebut. Menurut kalian bagaimana? Ada informasi lain tentang sosok pahlawan nasional ini?